Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjuna Prasetyo Sihaan dengan NIM 2470231007 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan UAS saya pengolahan citra digital. Pada kali ini saya ingin menggunakan foto wajah asli dan objek utama, dan seluruh proses pengolahan citra dibuat menggunakan Python dengan implementasi algoritma secara mandiri sesuai instruksi soal. Dan di sini saya menggunakan AI sebagai tools sebesar 50 hingga 60%. Pertama-tama kita ke Google Colab. Nah, di bagian pertama ini saya mengimplementasikan proses konvolusi secara manual menggunakan NumPy. Langkah pertama adalah mengubah citra RGB menjadi grayscale agar proses pengolahan lebih sederhana. Setelah itu saya menerapkan Gaussian filter dengan dua ukuran kernel yang berbeda. Tujuan Gaussian filter adalah mengurangi noise dan membuat citra lebih halus. Semakin besar ukuran kernel, maka hasil blur akan semakin kuat. Terus habis itu selanjutnya saya menggunakan operator Sobel untuk mendeteksi tepi objek wajah. Sobel bekerja dengan menghitung perubahan intensitas pixel sehingga garis-garis tepi objek dapat terlihat jelas. Nah, ini pertama kita running dulu. Kita running. Sampai dia checklist. Nah, udah checklist baru kita lanjut ke bawah. Kita running lagi. Kita tunggu. Di sini suruh upload. Nah, ini saya upload foto saya sendiri, yaitu filenya nih. Nah, ini foto wajah. Nah, terus ini kedua foto objek bebas yang dari kamera saya. Nah, ini saya masukin. Nah, udah. Terus habis itu ini kita running lagi. Nah, udah nih. Nah, ini udah, hasilnya udah keluar nih. Nah, dari hasil percobaan ini bisa dilihat kalau Gaussian filter efektif mengurangi noise, sedangkan Sobel mampu menonjolkan batas-batas objek pada citra. Nah, ini kita running. Nah, ini kita running, pokoknya semua kita running terus. Kita menunggu selesai di running dulu. Nah, udah nih. Nah, tuh kan. Jadi filternya emang efektif mengurangi noise, sedangkan noise mampu menonjolkan batas-batas objek pada citra. Nah, ini kita running lagi. Nah, tuh. Ini yang asli. Nah, ini deteksi tepinya, Sobelnya nih. Tuh, jadi pas udah nyampe
disobel, dia menonjolin batas-batas objek pada citra nih, yang kayak garis-garis ini nih. Nah, beda kan sama yang asli. Nah, ini dia lebih menonjolkan garis-garis nih. Nah, terus habis itu bagian kedua, operasi geometrik interpolasi linear. Ini pada bagian kedua ini saya melakukan rotasi citra yang nanti dia hasilnya bisa miring lah. Pada bagian kedua ini, saat citra diputar biasanya muncul koordinat baru yang berada di antara piksel. Nah, karena itu digunainnya interpolasi bilinear. Interpolasi bilinear menghitung nilai piksel baru berdasarkan 4 piksel terdekat, sehingga hasil rotasi terlihat lebih halus dibanding metode nearest neighbor. Ini kita coba ya. Ini kita coba. Ntar dia fotonya hasilnya bisa miring sendiri. Tunggu kita running dulu. Nah, ini udah selesai di running. Nah, tuh dia miring gitu nih rotasinya. Ini dibikin rotasinya itu 70 derajat. Jadi dia kemiringannya segini lah. Ini 70 derajat rotasi kemiringannya. Nah, penggunaan interpolasi blender menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik karena mengurangi efek pecah atau bergerigi setelah rotasi. Nah, ini lebih bagus nih hasilnya nih. Terus habis itu bagian 3, penapisan kawasan frekuensi. Nah, pada bagian ini saya menggunakan Fast Fourier Transform atau FFT. FFT mengubah citra dari domain spasial menjadi domain frekuensi. Setelah transformasi, saya menampilkan spektrum magnitudo untuk melihat distribusi frekuensi pada citra. Kemudian saya menerapkan filter pada domain frekuensi. Setelah proses filtering selesai, citra dikembangkan lagi ke domain spesial menggunakan inverse FFT. Nah, ini kita coba running. Nah, udah di running, udah selesai. Nah, ini dia nih. Jadi ini foto asli. Ini yang menggunakan spektrum magnitudo. Nah, ini hasil BHPF-nya. Metode FFT memudahkan proses manipulasi komponen frekuensi. Nah, ngebuat noise tertentu dapat dikurangi tanpa mempengaruhi seluruh bagiannya. Nah, terus habis itu bagian 4 nih, morfologi dan analisis geometri citra biner. Pada bagian ini, objek diubah menjadi citra biner menggunakan threshold. Setelah menjadi biner, dilakukan operasi morfologi. Operasi morfologi digunakan untuk memperbaiki bentuk objek. Nah, saya menggunakan struktur elemen berbentuk persegi. Hasilnya, objek menjadi lebih bersih dan bentuk lebih mudah dianalisis. Kita coba biar kita lihat hasilnya. Kita tunggu dia running. Kita tunggu running dulu nih. Nah, hasilnya nih. Tuh, citra binernya setelah posing. Tuh. Nah, ini dia nih hasilnya nih. Nah, ini sangat membantu dalam menghilangkan gangguan kecil dan memperjelas bentuk objek. Nah, ini kan dia jadi kayak lebih jelas nih. Ini sebenarnya genteng, ini bangunannya, ini ada yang ini pagar nih, ini pagar gitu-gitulah. Nah, bagian 5, binarisasi, thresholding dan operasi dasar morfologi. Bagian ini adalah threshold dihitung sesuai rumus yang diberikan pada soal. Setelah threshold diperoleh, citra diubah menjadi hitam putih. Selanjutnya dilakukan operasi erosi dan dilasi. Erosi berfungsi mengurangi bagian objek, sedangkan dilasi berfungsi menambah atau memperbesar bagian objek. Nah,
ini kita running lagi guys, ini kita running lagi, kita running aja terus sampai di bagian 8 selesai. Kita tunggu aja, kita tunggu. Agak lama nih ya, kita tunggu ya, kita tunggu. Nah, cepet deh. Nah, ini nih, tuh. Nih, ini miner asli nih, yang sebelum dierosi dan dilasi. Nah, ini erosi nih. Erosi itu dia ini untuk mengurangi bagian objek. Nah, sedangkan dilasi ini menambah atau memperbesar bagian objek. Itu perbedaannya, guys. Nah, nyampe di bagian 6. Bagian 6 ini adalah analisis struktur objek dengan opening dan closing. Nah, pada bagian ini saya menerapkan operasi closing kemudian opening. Closing digunakan untuk menutup lubang kecil pada objek, sedangkan setelah itu opening digunakan untuk menghilangkan noise kecil yang masih tersisa. Kombinasi kedua operasi ini membuat bentuk objek menjadi lebih bersih. Nah, gimana ngelihatnya? Ini kita running aja dulu, biar kita lihat hasil perbedaannya setelah di closing dan di opening. Kita tunggu aja, tunggu dia merunning dulu. Butuhkan waktu nih buat merunning. Tuh agak lama nih guys. Tuh kok agak lama ya. Nah, cakep. Nah, ini bener asli nih. Ini setelah di closing, ini setelah di opening. Nah, setelah dianalisis, operasi closing atau dilasi diikuti erosi efektif menutup lubang-lubang kecil dan celah tipis di dalam objek tanpa mengubah ukuran keseluruhan objek secara signifikan, sehingga bentuk objek menjadi lebih solid atau padat. Sebaliknya, operasi opening, erosi diikuti dilasi yang diterapkan setelahnya berfungsi menghaluskan kontur tepi objek dan menghilangkan tonjolan-tonjolan kecil atau noise di bagian luar objek, sehingga bentuk geometri objek menjadi lebih halus dan mendekati bentuk aslinya tanpa derau di tepinya. Kombinasi keduanya menghasilkan objek yang lebih bersih di bagian dalam tidak berlubang maupun bagian tepi tidak bergerigi. Nah, ini kelihatan ya guys ya perbedaannya ya, adanya nih kelihatan. Nah, habis itu kita sudah di bagian 7. Bagian 7 adalah ekstraksi tepi objek biner spesial 8 sampai ke tenggangan. Nah, pada bagian ini dilakukannya ekstraksi tepi menggunakan metode 8 ketenggangan. Sebuah piksel dianggap sebagai tepi apabila memiliki tenggangan yang merupakan background. Dengan metode ini, batas objek dapat diperoleh secara lebih jelas. Hasil ekstraksi ini menunjukkan bentuk luar objek yang nantinya digunakan untuk menghitung perimeter. Nah, ini kita run lagi. Kita run lagi aja. Udah nih,
udah selesai dia. Nah, ini sebelum det ekstraksi tepi, ini hasilnya tepi 8 ketenggangan. Kelihatan banget ya perbedaannya ya, kelihatan banget nih. Ini kelihatan banget. Ekstraksi tepi membantu mendapatkan kontur objek yang lebih akurat nih. Jadi kayak garis-garis ini dia lebih akurat, sedangkan di sini nggak kelihatan nih karena adanya cahaya matahari lah jatuhnya atau apalah. Tapi karena di sini udah diekstraksi, jadi dia kelihatan nih. Ini garisnya, ini ini tiang-tiang bangunan, ini gentengnya nih, ini ada pagar nih sebelah sini. Nah, itu perbedaannya. Nah, habis itu bagian 8, perhitungan fitur geometri luas dan perimeter. Nah, ini bagian terakhir. Saya menghitung dua fitur geometri yaitu luas dan perimeter. Luas dihitung berdasarkan jumlah piksel objek, sedangkan perimeter dihitung dari jumlah piksel yang berada pada bagian tepi objek. Nilai ini dapat digunakan sebagai ciri objek dalam proses analisis citra maupun pengenalan pola. Ini kita running dulu. Nah, udah. Nah, ini nih kerangka tepi objeknya nih. Nih, sini garis-garis ini termasuk kerangka ini ya. Ini kayak bangunan-bangunannya. Nah, ini kerangka-kerangkanya nih. Lebih diperjelas lagi dia. Nah, luas ini menggambarkan ukuran objek, sedangkan perimeter menggambarkan panjang batas objek. Nah, berdasarkan seluruh percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan